Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Tuhan begitu baik kalau kita masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa berkumpul untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati untuk satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bahkan sepanjang hari ini sampai saat ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami membawa setiap permohonan doa kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau ya Bapa. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan bahwa kita ini dipilih sama Tuhan di antara segala bangsa. Amin. Kita dipilih untuk menaikkan pujian-pujian, kemuliaan, hormat kita buat Tuhan. Haleluya. Dipilih dan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Dari segala bangsa ya kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Firman Tuhan mengatakan kita sudah dipilih dan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipilih untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Dan biarlah hidup kita mau dipakai sama Tuhan seperti bejana yang kosong yang akan Tuhan isi penuh, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tapi punya Yesus. Ada Tuhan Yesus di dalamnya, dan kita mau mengikuti teladannya Tuhan Yesus ya, yang mengosongkan diri, yang taat sampai mati. Dan biarlah Tuhan, pujian ini menjadi penyembahan kami, bahwa kami mau hidup kami dipakai Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi bejana yang kosong yang Tuhan penuhkan. Haleluya. Kita mau naikkan lagu ini sama-sama Bapak Ibu. Kita mau katakan, Tuhan, hidupku bejana kosong-Mu. Kami hanya siapkan hidup kami hanya buat Tuhan. Dan hidup kami bukan milik kami lagi, Tuhan. Haleluya. Kami tahu hidup kami sudah Tuhan tebus dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dari itu biarlah Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu. Kami mau memberikan hidup kami. Haleluya. Hidupku bejana kosong-Mu, ku siapkan hanya bagi-Mu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Engkau Yesus, seperti Engkau Yesus, mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagi-Mu Yesus. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Tuhan, hidupku bejana kosong, kami siapkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hidupku bejana kosong-Mu, ku siapkan hanya bagi-Mu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku.
seperti Engkau, seperti Kau Yesus, ya Tuhan, mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus, seperti Kau Yesus, mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidup kami Tuhan, menjadi bejana-Mu, jadi bejana bagimu Yesus, seperti Kau Yesus, mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus, menjadi bejana bagimu Yesus, menjadi bejana bagimu Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, Tuhan sudah siap sebelum kita siap untuk berdoa. Dia sudah siap untuk menyambut kedatangan anak-anaknya, kita yang datang menyembah kepada Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa, kasih Tuhan yang besar boleh dinyatakan pada kita pada malam hari ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita melihat langsung kepada firman Tuhan. Biar kita akan gunakan waktu lebih lanjut lagi nanti untuk berdoa. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah merupakan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Paulus menuliskan surat ini, dia bukan sedang ada di rumahnya, dia bukan sedang pergi berlibur, tetapi dia sedang ada di penjara, di satu tempat yang tentunya semua orang tidak menginginkannya untuk tinggal di dalamnya, tetapi Paulus harus ada di dalam penjara. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi luar biasa, sesungguhnya seharusnya yang di luarlah yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, tetapi justru Paulus ketika dia ada di dalam penjara, yang seharusnya dia dihibur, dia diberikan kekuatan, tetapi justru Paulus memberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini sangat sederhana dan gampang bagi kita untuk kita menghafalnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada hidup dan ada mati. Dua sisi ini saja yang sangat jelas terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita hidup, dan nanti kita akan mengalami kematian, mau atau tidak mau. Dan Paulus adalah orang yang menyadari akan hal ini. Sehingga dia mengatakan kalau hidup adalah hidup bagi Kristus. Dan kalau mati adalah mati keuntungan. Dimana kalau dunia mengatakan mati itu sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Sehingga orang takut mati, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita mau umur pendek. Tetapi yang kebenarannya adalah kalaupun datangnya kematian dalam kehidupan kita, kita siap untuk masuk dalam kematian itu. Karena kematian bukanlah kegelapan. Kematian orang percaya adalah
datang kembali atau berjumpa kepada Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, berulang kali kita melihat di rumah duka kalau kita melihat orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Wajah mereka sebelum meninggal mungkin mereka mengalami penderitaan, mungkin mereka sakit. Tapi ketika meninggal keluarganya menyaksikan kok wajahnya berubah. Wajahnya begitu tenang, damai, tersenyum, bahkan sepertinya cerah kembali. Bapak Ibu Saudara, karena bebannya yang dia dalam dunia ini sudah dia lepaskan. Dan sekarang dia sudah lepas dari bebannya, dia kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, surat ini sangat sederhana bagi kita. Sementara orang yang hidup hari-hari ini, yang seharusnya mereka tetap menjalani kehidupan ini dengan ucapan syukur, dengan pengharapan, dengan iman percaya kepada Tuhan, hidup yang sudah susah, jangan sampai dibuat lebih susah. Memang hidup sudah susah Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak membiarkan kita untuk tinggal dalam kesusahan itu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam suratnya, hidup kita adalah bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya dan dikatakan jika aku, ayat 22, coba lihat Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, artinya kalau kita semua yang hidup yang membaca ayat ini, firman Tuhan mengatakan bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah artinya apa? Ada sebuah proses seperti buah diproses dari sebuah pohon. Di dalam pohon, dari mana datangnya buah? Kita belajar di sekolah, guru mengajarkan bahwa pohon itu dia mulai merambatkan akarnya ke dalam tanah. Di mana akar itu mencari makanan untuk pohon tersebut agar pohon itu bisa bertambah besar. Dan selain makanan, akar pohon juga merambat untuk mendapatkan air. Kalaupun di dalam tanah itu ada batu yang keras, maka akar ini akan berusaha mencari jalan yang lain, melingkari batu yang keras itu dan akhirnya menerobos jauh lebih dalam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, ketika kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan, kita sudah diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Tapi satu hal, kita belajar dan percaya, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak berhenti, kita tidak kalah, tetapi kita terus bergerak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, akar dengan batu. Kalau kita bandingkan pasti batu lebih keras. Tetapi batu di dalam tanah bisa dikalahkan oleh akar. Karena apa? Akar terus merambat. Lalu setelah pohon itu bertambah kuat, bertambah besar, maka pohon itu mulai menghasilkan batang, ranting, dan akhirnya daun yang lebih banyak lagi. Dan di antara daun itu Bapak Ibu Saudara, ada mulai bunga-bunga yang muncul. Dan proses itu Bapak Ibu terjadi. Artinya hasil dari makanan yang diambil dalam tanah itu akhirnya disampaikan melalui proses alam sehingga daun itu seperti membakar makanan dan akhirnya pohon itu terus bertumbuh. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita di dalam dunia ini penuh dengan aktivitas, penuh dengan gerakan-gerakan, dan semua itu tujuan akhirnya adalah menghasilkan buah. Sama seperti pohon, ketika dia sudah mengeluarkan bunga, akhirnya bunga itu menjadi sebuah buah. Dan semua manusia, semua orang, kalau mau makan buah, pasti ingin buah yang manis. Saya pernah cerita, ada kisah yang saya sampai sekarang suka tertawa sendiri kalau ngelihat pohon jambu warnanya merah. Ya. Gara-gara jambu ada orang hampir lupa diri, ya. Dia mau ambil pohon buah jambu itu karena terlalu menarik Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena walaupun pohon itu punya orang, tapi dia pengen ambil. Karena apa? Karena buahnya segar sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Bayangkan kalau kita menghasilkan buah dan orang-orang tertarik sama buah yang kita hasilkan. Tuhan yang dimuliakan, ada amin. Tapi jangan lupa ada proses di dalamnya. Proses apa? Dari kerajinan kita,
dari perubahan kita. Yang tadinya gak rajin, jadi lebih rajin. Yang tadinya gak ramah, menjadi lebih ramah. Yang tadinya sukar untuk tersenyum, sekarang dia mengerti tersenyum itu adalah memberi buah. Karena waktu kita tersenyum membuat orang damai, membuat orang merasa tenang dalam hidupnya. Orang-orang sekitar kita akan ikut merasakan kalau kita mulai cemberut. Kalau kita mulai pasang muka marah, muka emosi, orang-orang sekitar kita akan merasakan tegang. Tapi kalau kita memberikan suasana yang tenang, karena hati kita selalu bersyukur, karena hati kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka akan memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Waktu kita mendapatkan satu tugas, waktu kita menghadapi satu persoalan, bagi kita ini persoalan yang berat. Mungkin Bapak Ibu mengatakan saya gak bisa melakukan ini. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu akan melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Amin. Kita baru akan menyadarinya kalau sudah lewat Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menghadapinya, bernyanyilah. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jagalah hati. Seperti Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu kita melakukan kesulitan, tantangan, kita jangan lihat susahnya. Kita jangan lihat penderitaan kita. Paulus ketika dia menuliskan surat ini dalam penjara, seharusnya dia berpikir, saya ini salah apa? Saya harus dipenjara. Seharusnya yang dipenjara adalah para penjahat, orang yang melakukan kesalahan. Paulus tidak berbuat jahat, tetapi dia dipenjara. Seharusnya di penjara dia dikunjungi mungkin oleh teman-temannya. Mungkin pada saat itu orang-orang tidak membesuk kepada Paulus, tetapi Paulus menuliskan surat kepada orang-orang yang dia kenalnya, kepada jemaat yang di Filipi. Dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dalam dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya mau ajak Bapak Ibu sedikit lagi berpikir tentang firman Tuhan ini. Jadi ayat 22 berkata, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saya ulangi lagi, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ketika tadi kita menyembah kepada Tuhan, tiba-tiba saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk melihat pada firman Tuhan dan saya membuka Alkitab. Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Dia bergumul dengan sungguh-sungguh. Ada satu kalimat yang mengatakan, aku mau mati rasanya. Artinya apa? Yesus pun merasakan itu satu pergumulan yang berat. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus mundur atau maju? Yesus tetap maju. Paulus juga masuk dalam fase yang demikian Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kalau dia belum bertobat, dia belum melayani Tuhan, hidupnya penuh dengan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Tapi setelah dia bertobat, setelah dia melayani Tuhan, yang dia terima penghukuman, dia terima penganiayaan, dia dikejar-kejar, mau ditangkap, didera segala macam. Dan dia tahu dia melakukan semua ini buat Tuhan. Saudara juga mungkin mengatakan, saya juga mengasihi Tuhan. Tapi kita melihat keadaan Paulus saat itu. Ketika dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, sudah hampir mau mati rasanya. Artinya apa? Udah gak kuat. Saudara kalau udah sakit yang parah, mungkin saudara bisa teriak sama orang dekat saudara, aduh udah gak tahan, udah mati aja deh. Mungkin saudara pernah mendengar orang berkata seperti itu. Apa? Karena apa? Karena sangat sakit rasanya dan seperti mau menyerah. Artinya apa? Tidak percaya lagi akan ada pengharapan. Tapi saya suka dengan ayat ini. Paulus dalam keadaan di titik dia sangat lemah. Dia tidak munafik. Dia tidak katakan saya kuat padahal dia lemah. Dia lemah. Tetapi kita belajar dari kelemahan yang dialami oleh Paulus. Dia berserah dan berharap kepada Tuhan. Kita lihat ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Ada dua pilihan dari Paulus. Aku ingin pergi, artinya pergi meninggalkan dunia ini.
mati adalah keuntungan karena sudah bertobat, sudah menerima pengharapan masuk surga. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi. Ya. Dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saya setuju. Itu juga iman saya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sama seperti itu. Tetapi kita lihat dalam ayat ke-24. Ayat ke-24 berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus dalam keadaan mau mati, mau menyerah, mau tinggalkan, mau berbalik. Ada dua pilihan, maju atau mundur. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita kerja buat Tuhan, jangan pikir melayani Tuhan itu dapat pujian. Melayani Tuhan tuh bikin hati kita selalu sukacita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu situasi yang mungkin kita diperhadapkan seperti mau menyerah. Ada dilematis, maju atau pilih yang lain sesuai keinginan kita. Tapi kita belajar dari Paulus pada malam hari ini. Mana yang harus aku pilih aku tidak tahu. Tapi akhirnya dia memilih, lebih baik aku tinggal bersama dengan engkau. Artinya, mari kita bekerja buat Tuhan. Amin. Kalaupun bagi dunia ini kita tidak dihargai, kalaupun diri kita merasakan karena kita melayani Tuhan, karena kita kerja buat Tuhan, sepertinya dunia menghina kepada kita, seperti dunia menganggap kita tidak berharga, atau mungkin kita tidak mendapatkan kehormatan, kekayaan. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Seperti Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya rasa firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita bersama-sama. Kita belajar tentang untuk tetap bekerja buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan bukan untuk mendapatkan upah semata-mata. Bekerja buat Tuhan bukan untuk kesenangan atau kekuatan atau untuk hal-hal yang baik buat diri kita. Tapi bekerja buat Tuhan adalah karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, kita diselamatkan. Sehingga Paulus berkata, kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan. Kenapa? Berjumpa dengan Tuhan. Selesai penderitaan di atas muka dunia ini. Tapi kalau kita masih hidup, Paulus katakan, bagiku hidup adalah bekerja, memberi buah. Dengan kekuatan kita, dengan keterampilan kita, dengan apa yang ada pada kita. Yang paling gampang adalah perasaan kita, hati kita yang selalu bersuka cita. Kemana saja kita menjadi orang yang menyenangkan kiri kanan kita. Jangan membuat orang-orang sekitar kita menjadi tidak nyaman dengan kita. Karena Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Jangan pikir perbuatan kita yang baik kalau kita berkhotbah, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan yang mungkin kita anggap hebat. Tetapi dari kehidupan kita, dari perubahan-perubahan kita, dari proses yang kita berikan buat Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dunia sekitar kita boleh melihat ada Kristus dalam hidup kita dan Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita bekerja buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kepada kami Tuhan untuk mengerti arti kehidupan kami Tuhan. Kalau kami hidup, maka hidup kami adalah untuk bekerja, memberi buah. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan. Saat ini kami berserah penuh kepadamu. Kami menyerah, artinya kami hanya ikut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki kami belok ke kiri, kami akan belok ke kiri. Kalau Tuhan perintahkan kami untuk naik ke atas, kami akan naik ke atas. Artinya di dalam hidup ini Tuhan, Engkau yang memimpin hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah bukan hanya kami dengan setengah-setengah, tapi kami akan mengikutinya dengan sepenuh hati kami. Karena kami menyadari jalan yang dipimpin oleh Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kami tidak akan ragu-ragu untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Tidak akan kami jatuh ke dalam lembah kekelaman Tuhan. Karena Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin kami kurang percaya kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan keberanian kepada kami untuk menaruh kehidupan kami sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu kesukaran, baik itu kesulitan, baik itu tekanan, tidak akan menghalangi untuk kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, ketika kami hidup, hidup kami adalah bekerja untuk memberi buah. Inilah doa kami Tuhan. Hamba percaya setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah pada malam hari ini, hidup mereka akan mengalami perubahan. Mereka tidak sama ketika mereka melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Maka mereka akan semakin kuat di dalam Engkau. Mereka akan semakin segar di dalam Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh menjadi besar dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah denganmu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Vivi, Cidena, Cimo, Tuhan Yesus memberkati. Amin.